Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Devi Zuhaida Sari dengan NPM 1914231023. Saya dari program studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian di Universitas Lampung. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pengecilan ukuran, di mana saya mengambil alat pengecilan ukuran yaitu blender. Mengapa saya memilih blender? Memilih judul blender dikarenakan blender merupakan alat pengecilan ukuran yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satunya digunakan untuk mempermudah kita dalam memperkecil bahan atau produk, khususnya produk pertanian. Nah, jadi sebenarnya sih blender kan sering kita gunain ya. Jadi karena saya pikir udah sih blender sering saya pakai. Jadi saya coba untuk membahas tentang alat pengecilan ukuran blender. Apa sih pengecilan ukuran itu sendiri? Pengecilan ukuran artinya adalah membagi-bagi suatu bahan padat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan menggunakan gaya mekanis atau menekan. Jadi kita tuh kalau misalnya mau mengecilkan ukuran dengan cara ditekan, apapun itu produk pertaniannya pasti kan ditekan, kita menekan gaya mekanis atau menekan. Sedangkan pengecilan ukuran itu sendiri merupakan salah satu operasi dalam dunia industri di mana komunitas hasil pertanian dikecilkan ukurannya untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai mutu dan nilai tambah yang tinggi. Jadi misalnya fungsinya kita tuh mengecilkan ukuran adalah untuk menciptakan nilai tambah agar produk hasil pertanian tersebut lebih banyak kreasinya. Jadi nanti akan tercipta nilai tambah bagi kita sendiri, bagi produk tersebut. Operasi pengecilan ukuran terbagi menjadi dua kategori, yaitu bahan padat dan bahan cair. Jadi dia tuh pengecilan ukuran tuh dibagi menjadi dua kategori, yaitu kita tuh bisa mengecilkan ukuran bahan yang padat dan bahan yang cair. Menurut Akhirudin 2008. Sedangkan prosedur pengecilan ukuran dibagi menjadi tiga, yaitu pemotongan, pemecahan, dan penggeseran, di mana pemotongan adalah pemisahan atau pengecilan yang dilakukan dengan mendorong atau memaksa pisau tipis dan tajam ke material yang ingin diperkecil. Itu untuk pemotongan. Selanjutnya untuk pemotongan ini juga cocok untuk produk buah, umbi, dan sayuran. Dan yang selanjutnya adalah pemecahan. Pemecahan adalah pengecilan dengan memberikan gaya yang cukup bagi material yang lebih besar dari tegangan putus material tersebut. Ini pemecahan ini cocok untuk produk pakan ternak, pembuatan bubuk, jus, pemisahan biji dari kulit yang keras, hingga pemecahan batu. Selanjutnya adalah penggeseran. Adalah kombinasi pemotongan dan pemecahan. Jika mata pisau yang digunakan untuk penggeserannya itu tajam dan tipis, maka hasil yang diperoleh mirip dengan hasil pemotongan. Dan begitu juga sebaliknya, jika mata pisau yang digunakan untuk menggesernya tumpul dan tebal, maka hasil yang diperoleh mirip dengan pemecahan. Karena di penggeseran ini adalah kombinasi antara pemecahan dan pemotongan. Menurut Supardi 2007. Selanjutnya, di sini saya akan mengambil alat pengecilan ukuran blender. Pengecilan ukuran blender, di mana blender merupakan alat elektronik berupa sebuah wadah yang dilengkapi pisau berputar yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, menggiling, atau melunakkan bahan makanan. Pisau berbentuk seperti baling-baling. Jadi pisau blender ini berbentuk seperti baling-baling, di mana baling-balingnya itu berbentuk pendek yang dipasang pada bagian bawah wadah. Jadi di dalam wadah si blender itu tadi terdapat mata pisau yang berbentuk seperti baling-baling. Pisau ini diputar dengan cepat dengan tenaga dari sebuah motor
sehingga alat ini dapat dengan segera mencampur, mencincang, dan melunakkan bahan-bahan yang dimasukkan ke dalamnya, sehingga merubah ukuran dari bahan-bahan tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini blender juga dilengkapi dengan pengaturan kecepatan agar pada saat kita memblender itu tuh sesuai dengan yang kita inginkan dengan mengatur kecepatannya terlebih dahulu. Selanjutnya, blender itu diciptakan pada tahun 1922 ketika penemu Polandia Amerika bernama Stephen J. Poplawski memasang pisau berputar di dalam sebuah toples. Poplawski menggunakan blender untuk membuat minuman pada tahun maksudnya Poplawski ini memasang pisau di dalam sebuah toples. Dia bertujuan untuk membuat sebuah minuman. Nah, terus pada tahun 1935 Fred Osius menyempurnakan ide dari Poplawski itu tadi, dan dia menciptakan blender merek Waring yang disebut dengan Waring Blender menurut Alakali 2012. Selanjutnya akan ada gambar bentuk dari blender itu sendiri. Ini adalah contoh dari alat mesin blender. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang prinsip kerja dari blender itu sendiri. Nah, blender merupakan motor listrik, dikenal sebagai alat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Motor listrik inilah yang memutar pisau blender dengan cepat sehingga dapat mengubah atau menghancurkan buah, sayuran, dan bumbu masakan menjadi lebih kecil. Ini menurut Al-Matsir 2010. Untuk cara kerja blender itu sendiri, yaitu blender memiliki dua bagian. Bagian yang pertama digunakan untuk membuat jus dan minuman segar lainnya. Di dalam mangkok blender yang pertama ini terdapat mata pisau yang berbentuk baling-baling untuk menghaluskan. Bagian mangkok blender yang kedua ini digunakan untuk menghaluskan bumbu-bumbu dapur seperti cabai, bawang. Di sini saya akan mencoba melakukan pengecilan ukuran dengan blender menggunakan sampel kacang tanah. Kita blender kacang tanahnya. Di sini saya menggunakan kecepatan tinggi untuk memblender kacang tanah tersebut. Setelah di blender, terjadi perubahan ukuran pada kacang tanah, yaitu menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Untuk yang selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari blender. Blender ini kan merupakan alat rumah tangga yang bersifat elektronik, mempunyai manfaat yang cukup banyak, yaitu menghaluskan bahan makanan, mengolah bumbu dapur, dan membuat jus, serta mengubah bentuk bahan-bahan hasil pertanian ini menjadi ukuran yang lebih kecil agar bisa mempermudah kita. Dengan blender, semua pekerjaan dapur akan dimudahkan. Sedangkan untuk kekurangan blender itu sendiri, yaitu harganya cenderung tinggi karena dibuat dengan banyak fungsi. Sebenarnya sih emang lebih mahal blender, tapi dia kan mempunyai banyak fungsi dan bisa membantu kita juga. Selain harganya cenderung mahal, untuk membersihkan blender juga agak sulit, terutama di bagian sela-sela pisaunya. Jadi saran terkait alat pengecilan ukuran yaitu blender, kalau menurut saya blender ini merupakan suatu alat di mana alat ini sangat bermanfaat untuk mempermudah pekerjaan kita, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan dengan cepat dan mudah, serta mendapatkan ukuran produk yang sesuai dengan yang kita inginkan dengan bantuan blender itu. Meskipun harga untuk satu buah mesin blender lumayan mahal. Berikut ini adalah daftar pustaka dari materi yang telah saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.